Halo teman-teman, baiklah perkenalkan nama saya Trisno Febriando Girsang, NIM 18030662, peternakan B 2018. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan salah satu dari ternak unggas, yaitu ayam dengan nama latin Gallus gallus domestica. Adapun yang akan saya jelaskan pada video ini ada 3 bagian. Yang pertama, anatomi bulu. Yang kedua, organ eksternal. Yang ketiga, organ internal. Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ eksternal pada ternak unggas ayam, di mana terdapat 6 organ eksternal pada ternak unggas ayam, yaitu yang pertama itu caput bagian kepala, yang kedua bagian leher yaitu cervix, yang ketiga itu ada trunkus yaitu bagian punggung, dan yang keempat itu ada ekstremitas anterior yaitu bagian sayap atau organ bagian atas, dan yang kelima itu ada ekstremitas posterior yaitu pada bagian kaki itu organ bagian bawah, dan yang keenam itu ada caudal bagian ekor. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian bulu. Terdapat 3 bagian pada bulu unggas, yaitu ada yang disebut dengan pulumae. Pada pulumae ini terdapat 3 bagian, yaitu pada bagian ujung disebut dengan van, dan tangkai pada bulu disebut dengan rachis, dan pangkal dari bulu disebut dengan calamus. Yang kedua itu disebut dengan plumulae. Ini biasanya terdapat tepat pada bagian dari bulu pulumae, dimana ukurannya lebih kecil daripada pulumae, dimana fungsi dari plumulae ini menjaga ketahanan suhu tubuh pada ayam. Dan yang ketiga itu filoplumae, dimana ini adalah bulu yang paling halus, dan bulu ini telah bergenerasi. Maksudnya bergenerasi adalah bulu ini tetap tinggal pada daging ayam pada saat kita memotong ayam dan pada saat kita mencabutinya. Selanjutnya yang ketiga, saluran pencernaan, di mana makanan pertama sekali masuk melalui rongga mulut, dan kemudian melalui esofagus atau kerongkongan, di mana dari esofagus yaitu pertama kali disalurkan ke tembolok, di mana tembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, dan dari tembolok akan dilanjutkan ke lambung, dan dari lambung akan dilanjutkan lagi ke gizat atau pedal, di mana pada gizat ini sebagai tempat pemecahan makanan atau meremas makanan menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diserap oleh tubuh si unggas, dan dari gizat akan dilanjutkan ke usus halus, di mana fungsi dari usus halus ini sebagai tempat pemecahan nutrien, dan juga usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jejunum. Terlihat perbedaannya itu masih berwarna putih atau jernih, dan ada duodenum. Duodenum dia mulai ada bintik-bintik hitam tapi masih jarang bintik-bintiknya, dan pada ileum terlihat perbedaan sudah berwarna hitam. Dan selanjutnya masuk ke usus besar, di mana usus besar ini ada yang dinamakan cecum dan kolon, dan pada usus besar ini ada yang bercabang, itu disebut dengan seka, di mana seka ini berfungsi untuk membantu menyerap makanan yang memiliki
kandungan serat yang tinggi. Dan juga pada usus besar ini berfungsi sebagai menjaga keseimbangan air dalam tubuh ternak. Dan juga sisa-sisa makanan dan dalam tubuh ternak yang ada di usus besar akan dibuang melalui kloaka. Sekian, terima kasih. Baik, yang keempat, di mana saya akan menjelaskan organ respirasi. Di mana organ respirasi dimulai dari nares arterialis, di mana itu lubang hidung berjumlah sepasang, ada 2. Di mana dari lubang hidung akan masuk ke trakea. Dan di sini ada itu cabang. Cabang dari trakea disebut dengan tracheolus. Di mana cabang ini itu untuk menyatukan pulmo atau paru-paru itu dexter dan sinister. Di mana udara masuk dari hidung, dari trakea, dan menuju ke bronkus. Dan dari bronkus ke bronchiolus, dan dari bronchiolus ke alveolus. Dan selanjutnya akan disalurkan ke paru-paru. Dan juga di sini juga ada jantung atau sering disebut dengan kor, di mana kor ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian kiri atas anterior sinister, dan bagian kanan atas disebut anterior dexter, dan bagian kiri bawah disebut ventricle sinister, dan kanan bawah disebut ventricle dexter. Sekian, terima kasih. Sekarang masuk ke organ reproduksi, di mana organ reproduksi betina itu ada ovari, dan juga ada oviduk. Dan setelah ovari itu ada invidibilum. Ini dia invidibilum, dan juga magnum. Dari magnum ke itmus ada di bagian sini. Dan juga setelah itu uterus. Dari uterus dan juga akan diteruskan ke vagina, dan setelah menghasilkan telur, akan dikeluarkan melalui kloaka. Yang terakhir yaitu organ ekskresi atau pengeluaran, yaitu ada ginjal dan diteruskan ke ureter dan akhirnya ke kloaka. Sekian dan terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.